Apakah kamu pernah dengar tentang suku yang satu ini? Ini adalah suku Hadzabe. Suku Hadzabe, atau orang Hadza, adalah salah satu kelompok masyarakat adat pemburu pengumpul terakhir yang tersisa di bumi. Mereka mendiami wilayah di sekitar cekungan Danau Eyasi, di kawasan Lembah Rift, Tanzania Utara. Kehidupan mereka sering disebut sebagai jendela menuju masa lalu, karena cara hidup yang tetap konsisten selama ribuan tahun, hampir tidak tersentuh oleh modernisasi hingga abad terakhir. Berikut adalah narasi mendalam mengenai kehidupan mereka. 1. Filosofi hidup. Kebebasan dari kepemilikan. Berbeda dengan masyarakat modern yang sangat terikat pada akumulasi harta dan status sosial, orang Hadzabe hidup dalam struktur masyarakat yang sangat egaliter. Tidak ada hierarki pemimpin, tidak ada kewajiban sosial yang kaku, dan tidak ada konsep kekayaan. Tanpa jadwal, mereka tidak mengenal konsep jam, hari, minggu, atau bulan. Kehidupan mereka mengikuti ritme alam sepenuhnya. Kebebasan individu. Setiap individu memiliki kebebasan mutlak. Mereka bisa tidur kapanpun mereka mau, berburu saat lapar, dan berpindah tempat ketika sumber daya di satu lokasi menipis. Bagi mereka, hidup bebas di alam liar jauh lebih berharga daripada kenyamanan material yang menawarkan keterikatan. 2. Strategi bertahan hidup, berburu dan mengumpulkan. Sebagai pemburu pengumpul, sumber makanan mereka berasal langsung dari alam. Para lelaki biasanya berburu hewan liar seperti babon, babi semak, landak, dan berbagai mamalia kecil menggunakan busur dan anak panah kayu. Sementara itu, para perempuan dan anak-anak fokus mengumpulkan buah beri, umbi-umbian, dan madu hutan yang menjadi sumber energi utama mereka. Tidak ada penyimpanan, mereka tidak menimbun makanan secara besar-besaran. Mereka mengandalkan ketersediaan alam yang berkelanjutan. Jika mereka membutuhkan sesuatu, mereka pergi mencarinya ke semak-semak. Air. Mereka sering minum langsung dari kubangan air alami di sabana, sebuah praktik yang bagi orang luar mungkin tampak ekstrim, namun telah menjadi bagian dari adaptasi biologis mereka selama puluhan ribu tahun. 3. Bahasa yang unik dan terisolasi. Bahasa Hadza, Hadzani, adalah salah satu bahasa yang paling langka dan unik di dunia. Bahasa ini termasuk dalam kelompok language isolate, artinya tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan bahasa lain di sekitarnya. Yang paling khas dari bahasa ini adalah penggunaan bunyi, klik, yang dihasilkan di dalam mulut, mirip dengan bahasa-bahasa Khoisan di Afrika bagian selatan, meski secara genetis mereka tidak memiliki hubungan dekat. Meskipun mereka tetap mempertahankan tradisi, kehidupan suku Hadzabe kini berada di bawah tekanan besar. Penyusutan lahan. Wilayah jelajah mereka terus berkurang akibat perluasan lahan pertanian dan penetapan taman nasional oleh pemerintah Tanzania. Interaksi dengan dunia luar. Hanya sekitar sepertiga dari total populasi Hadzabe, yang berjumlah sekitar 1.200–1.300 orang, yang saat ini masih hidup murni sebagai pemburu pengumpul. Banyak dari mereka mulai berinteraksi dengan turis, di mana mereka memperagakan keahlian berburu sebagai sumber penghasilan. Mengapa mereka begitu penting? Para antropolog dan peneliti genetik sangat tertarik pada suku Hadzabe, karena mereka adalah keturunan dari populasi pemburu pengumpul asli Tanzania sebelum ekspansi suku Bantu. Mempelajari mereka memberi kita pemahaman tentang bagaimana nenek moyang manusia hidup puluhan ribu tahun yang lalu, serta memberikan perspektif baru tentang arti kebahagiaan yang tidak bergantung pada kepemilikan material atau standar hidup modern. Suku Hadzabe mengajarkan bahwa keberadaan manusia bisa sangat selaras dengan alam, tanpa harus merusak atau mendominasi lingkungan di sekitar mereka.